Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di pertemuan sekarang saya akan membahas tentang azas praduga tidak bersalah. Ya. Nah, azas praduga tidak bersalah ini tentu saja erat kaitannya dengan profesi jurnalistik dan tentu saja profesi sebagai humas ya. Mengapa? Karena nanti humas itu adalah salah satu yang menjadi narasumber, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya ajas praduga tidak bersalah ini berpengaruh pada humas atau pada jurnalistik, lah otomatis uh, baik jurnalis maupun humas perlu mengetahui sesungguhnya teknis pelaksanaan ajas praduga tidak bersalah ini adalah bagaimana, kan gitu ya. Karena ajas praduga tidak bersalah ini juga tentu berkaitan dengan produk yang dihasilkan oleh jurnalistik maupun humas. Mari kita lihat slide berikutnya. Teman-teman, mari kita mulai dengan apa itu azas praduga tidak bersalah ya. Azas praduga tidak bersalah, saya kira banyak ya ahli-ahli hukum yang sudah membuat definisi tentang azas praduga tidak bersalah, gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara general atau secara umum bahwa azas praduga tidak bersalah ini, gitu ya, berkaitan dengan penempatan seseorang ya, seseorang ini penempatan seseorang gitu ya, penempatan seseorang. Nah, ini ya. Nah, penempatan seseorang yang statusnya masih dalam tersangka gitu ya, baik masih di tingkat kepolisian gitu ya, kejaksaan atau pengadilan sebelum vonis hukum itu diberikan kepada dia, maka dia diposisikan sebagai orang yang tidak bersalah. Artinya jas praduga tidak bersalah ini adalah, nah ini seperti disampaikan di sini, menempatkan, nah, ya, menempatkan tersangka dalam setiap jenjang pemeriksaan sebagai subjek dan bukan sebagai objek pemeriksaan. Nah, di sini ya. Nah, sehingga tersangka ini harus diperlakukan sebagai layaknya manusia yang mempunyai harkat martabat dan harga dirinya. Nah, harga diri dan martabatnya ya tentu saja itu berkaitan dengan status dia saat diperiksa oleh polisian, kejaksaan, kehakiman kan juga atau misalnya dari pengadilan. Nah, sebelum vonis itu menimpa pada dirinya, maka dia dianggap sebagai orang yang tidak bersalah. Nah, itulah entry point dari azas praduga tidak bersalah itu ya. Yang kita lain bahwa azas praduga tidak bersalah itu adalah menempatkan seseorang tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang pasti menyangkut dirinya kan gitu ya. Nah, lalu sebetulnya dasarnya apa nih? Mengapa di Indonesia itu gitu ya harus mengacu kepada azas praduga tidak bersalah ini, terutama ketika polisi, jaksa, hakim gitu ya saat melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang disangkakan gitu ya. Nah, apalagi wartawan kan, apalagi wartawan atau humas itu sudah pasti ketika seseorang belum menyatakan atau pihak yang berhak menyatakan bahwa dia itu bersalah atau tidak, lalu dia belum menyatakan kesalahannya, maka wartawan harus memposisikan bahwa dia atau yang akan kita diberitakan itu adalah tetap pada posisi yang tidak bersalah. Baik, kita lihat nih dasar dari azas praduga tidak bersalah ini ya. Teman-teman, nah inilah beberapa aturan ya yang menjadi dasar tentang azas praduga tidak bersalah ini ya. Yang pertama misalnya ini ya, nah ini pertama yaitu pasal 28D ayat 1 UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 ya. Oke, lalu yang kedua misalnya ya ini, nah itu yang kedua adalah pasal 14 paragraf Kovenan Internasional
1966. Nah, di situ berbicara tentang hak sipil dan hak politik, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah ada pasal ini, pasal ya 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ya. Itu adalah mengenai kekuasaan kehakiman. Nah, di situ juga ada berbicara tentang azas praduga tidak bersalah ini. Nah, lalu yang berikutnya yang keempat, nah ini yang keempat ya. Nah, ini yang keempat itu adalah penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang apa itu? Yaitu tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini ya, acara pidana nomor 4 ya. Nah, bagaimana rumusan-rumusan dari pasal 28 gitu ya? D ayat 1 UUD 1945, lalu pasal 14 paragraf 2 Kovenan Internasional, lalu pasal 8 gitu ya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, kemudian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 nomor 8 tahun 1981. Dan nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya mengenai rumusan-rumusan yang sudah disampaikan minimal dari 4 aturan ini ya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Nah, inilah teman-teman rumusan-rumusan yang sudah saya sampaikan tadi di pasal 8 misalnya ya, Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman tahun 2024 ya. Nah, dalam penjelasan umumnya itu di KUHP itu ya, itu adalah bisa disampaikan ini apa menyampaikannya di gini ya. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, nah ya, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib, nah ini wajib dianggap tidak bersalah ya sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Artinya ketika wartawan ya atau humas nanti mendapatkan informasinya itu adalah masih dalam proses gitu ya dalam proses kepolisian lalu dikirimkan nanti berkasnya ke kejaksaan lalu pada sidang pertama nah itu kan belum ada putusan dari hakim maka orang tersebut wajib dianggap dulu tidak bersalah gitu ya tidak bersalah. Nah, kemarin sudah di tiap tugas itu yang saya sampaikan bagaimana wartawan agar terhindar dari ajas praduga tidak bersalah ini menulis beritanya kan gitu ya. Nah, itulah yang nanti teman-teman bisa mensiasatinya seperti apa dalam pembuatan beritanya. Dan yang penting ketika dia masih disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, gitu ya, tetap masih berada posisi tidak bersalah, gitu ya. Baik, kita lihat aturan yang lainnya baru di slide berikutnya ya. Ya, teman-teman, inilah aturan yang kedua ya tadi pasal 14 paragraf 2 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan hak politik ya tahun 1996 ya. Nah, itu disitu disebutkan bahwa everyone charged with criminal offense or have the right to be presumed innocent until proven guilty according to law. Ada ya artinya di sini. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum. Nah, tadi mirip ya dengan yang aturan sebelumnya. Jadi ya tidak ada cerita lagi kan kita menulis atau menyatakan bahwa dia itu bersalah padahal belum dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan. Nah, hati-hati ya di situ. Baik, kita lihat di pasal berikutnya nih, pasal 8. Nah, coba kita lihat nih di pasal 28D ayat 1 UUD Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ya. Di sini sebutkan setiap orang berhak atas pengakuan
jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, oleh karena itu, menyatakan seseorang bersalah tanpa proses pengadilan adalah ya, sudah pasti melanggar aturan ya, sudah pasti ya. Baik teman-teman, saya di slide berikutnya akan menyampaikan tentang implementasi dari azas praduga tidak bersalah di situ ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Teman-teman, saya ingin menunjukkan sebetulnya implementasi dari azas praduga tidak bersalah ini adalah seperti apa kan gitu ya. Nah, implementasinya itu adalah tentu saja bagaimana gitu ketika seseorang yang dalam proses di kepolisian ya atau di kejaksaan atau di kehakiman sebelum divonis hukum. Nah, adanya azas praduga tidak bersalah ini bagaimana implementasi azas praduga tidak bersalah ini kepada mereka gitu ya. Ya, yang pertama misalnya tadi hak untuk memberikan keterangan secara bebas ya. Jadi si tersangka yang sedang diperiksa itu dia mempunyai hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun. Nah, itu jelas ya dalam bentuk apapun. Nah, itu ya. Jadi, sekali lagi, teman-teman hati-hati ketika membuat pemberitaan atau press release ketika seseorang itu sedang dalam proses pemeriksaan. Gitu ya. Dan lalu yang kedua, misalnya hak untuk dicatat. Nah, ini dicatat ya. Keterangan yang diberikannya dengan sedetil-detilnya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri. Jadi dalam pemeriksaan itu kan tidak bisa tuh ditambah-tambahkan gitu ya atau dikurangi-kurangi atas pernyataan dari tersangka. Tetap harus utuh, harus sesuai dengan yang disampaikan oleh tersangka tadi kan. Nah, yang ketiga, misalnya hak untuk meneliti dan membaca kembali, ini ya, meneliti dan membaca kembali ini. Hasil pemeriksaan sebelum tersangka menandatangani pemeriksaan tersebut. Kan gini ya teman-teman, ketika diperiksa pasti polisi gitu ya, itu akan mencatat semuanya kan gitu ya. Nah sebelum ditandatangani mereka atau nanti yang tersangka tadi berhak meneliti dan membaca kembali sebelum ditandatangani. Jadi tidak langsung ditandatangani begitu saja, tetapi perlu diteliti dan kembali membaca hasilnya. Dan itu adalah haknya si tersangka. Gitu ya. Oke, baik kita ke slide berikutnya. Ya, teman-teman tadi kan sudah ditunjukkan ya ada beberapa pasal yang di KUHP yang bisa melindungi si tersangka ketika dia dalam proses pemeriksaan. Nah, ini melalui perisai-perisai hak yang diakui oleh hukum, tadi yang sudah saya sampaikan diantaranya ya tadi. Kemudian secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan tersangka atau terdakwa sudah mempunyai posisi yang setara dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, gitu ya. Berhak menuntut perlakuan yang ditegaskan dalam KUHP tadi kan gitu ya. Jadi sekali lagi antara tersangka dengan pemeriksa gitu ya. Sebelum ada keputusan hakim di pengadilan, maka dia mempunyai kedudukan yang setara situ ya. Nah, oleh karena itu haknya dia atau haknya tersangka dia mempunyai hak untuk disegerakan mendapatkan pemeriksaannya kan ya. Nah, dan segera mendapat pemeriksaan. Nah, itu ya juga sama ini KUHP ini yang dasarnya KUHP ya. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, lalu yang keduanya adalah segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan. Gitu ya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Nah, teman-teman, tersangka juga berhak untuk diberitahu dengan jelas nih, dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Sini ya. Jadi tersangka ini beritahu nih
mempunyai hak untuk diketahui bahasa apa yang dia gunakan ketika diadakan pemeriksaan, gitu ya. Lalu yang berikutnya juga berhak untuk diketahui dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Kalau tadi menurut pasal 51 ayat 1-nya ya, ke UHP KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu dia juga berhak untuk ditahu dengan jelas dalam bahasa gitu ya yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan. Kalau di sini adalah yang disangkakan menurut pasal 51 ayat 1-nya, nah alamat 2-nya pasal 51 ayat 2-nya itu adalah yang didakwakan. Berarti di sini adalah sudah masuk ke tahap kejaksaan ya. Nah, selain itu juga si tersangka itu juga berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa. Nah, juru bahasa kalau memang dia tidak paham tentang bahasa yang bahasa Indonesia misalnya atau bahasa yang akan dipakai oleh para pemeriksa di situ. Pada setiap tingkat pemeriksaan berhak memberi keterangan secara bebas baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun pada proses pemeriksaan di pengadilan gitu ya. Yaitu sudah tercantum di dalam pasal 52-nya. Gitu ya. Selain itu juga si tersangka ini juga berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan ya. Jika tersangka tidak mengerti bahasa Indonesia di sini ya. Nah, itu sesuai dengan pasal 53 ayat 1 junto pasal 177 ayat 1. Juga berhak mendapatkan bantuan hukum. Nah, kalau ini kan ahli bahasa ya, jika dia tidak paham bahasanya, maka di pasal berikutnya, terutama di pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu disebutkan bahwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan gitu ya. Dan pasal 54-nya 55-nya masih tetap ya undang-undang KUHP kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berhak memilih sendiri penasehat yang disukainya. Itu sesuai dengan pasal 55. Lalu pasal 58-nya juga menyebutkan berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama dia dalam tahanan. Ya. Jadi tidak sembarang ya melakukan seseorang yang disangka itu, mereka juga masih punya hak sama dengan si pemeriksaannya atau kebanyakan orang lain sebelum ada vonis dari hakim di pengadilan. Mereka juga si tersangka ini berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah. Nah ini serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan. Artinya, ketika seseorang sedang diperiksa oleh kepolisian ya atau kejaksaan, maka dia saudara-saudaranya gitu ya, dia itu harus diberitahu gitu ya, tidak dibiarkan begitu saja. Nah, ini menurut pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Lalu kalau kita lihat di pasal 60-nya, nah itu disebutkan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum. Jadi keluarganya itu boleh berkunjung terutama ketika misalnya membicarakan tentang jaminan ya penangguhan atau dalam proses bantuan hukum. Nah, itu pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, pasal 61-nya itu menyebutkan bahwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan atas sanak keluarganya. Sekalipun hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan tersangka atau terdakwa. Gitu ya. Teman-teman, mari kita lihat nih slide berikutnya.
Menurut pasal 62 masih tetap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tersangka juga berhak mengirim surat, mengirim surat ya, dan menerima surat setiap kali diperlukannya, yaitu kepada dan dari bernasihat hukum atau sanak keluarganya. Nah, itu tertuang di dalam pasal 62 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu pasal 62 ayat 2-nya menyebutkan bahwa surat menyurat tidak boleh diperiksa. Ya, tidak diperiksa oleh aparat tersebut. Jadi tetap harus langsung diterima oleh tersangka. Karena menurut pasal 62 ayat 2-nya, surat menyurat tidak boleh diperiksa oleh aparat penegak hukum kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat tersebut. Nah, itu sudah pasti ya. Kalau disalahgunakan, pasti adanya pelarangan tentang surat menyurat. Kemudian pasal 68-nya menyebutkan bahwa terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, gitu ya. Jadi dalam proses persidangannya nanti kan terbuka untuk umum, kecuali ada beberapa kasus yang memang nanti tertutup untuk umum, gitu ya. Lalu pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menyebutkan bahwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi, ya, atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan bagi dirinya, yang disebut dengan saksi atau saksi, ya. Itu tertuang di dalam pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, gitu ya. Oke, baik. Lagi yang dimiliki oleh eh, tersangka ya. Nah, di dalam pasal 66 itu disebutkan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk pembuktian. Iya kan, tersangka tidak wajib untuk membuktikannya sendiri, itu mah nanti para penegak hukum yang akan mencari bukti-bukti kan ya. Lalu dia juga berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum. Nah, itu semua tertuang dalam pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, nah itulah teman-teman implementasi dari ajas praduga tidak bersalah ini yang harus diketahui oleh teman-teman sebagai nanti wartawan ya, atau sebagai humas nanti kan ya. Posisikan bahwa mereka itu tidak bersalah sebelum ada vonis dari lembaga yang berhak untuk menyatakan kesalahannya itu. Bukan polisi, bukan jaksa, tapi hakim di pengadilan saat memutuskan perkara tersebut, gitu ya. Nah, kalau hakim misalnya sudah menyatakan bersalah atau tidak bersalah, maka di situ kekuatan hukumnya sudah kuat di situ ya. Oke, baik teman-teman, itu ya tentang implementasinya ya. Ya, teman-teman, demikian tadi bahasan tentang azas praduga tidak bersalah ini. Jadi saya berharap semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan pengayaan bagi teman-teman sendiri untuk selalu waspada dalam setiap produk yang dihasilkan oleh wartawan maupun oleh humas gitu ya. Karena nanti setiap yang kita tulis atau kita buat lalu dipublikasikan, nanti implikasinya adalah pada aspek hukum dan etika gitu ya. Oke, baik, kita tutup pertemuan sekarang dan kita akhiri gitu ya dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekali lagi semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.